Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Ini bab menerangkan cara pengenalan daripada alamat i'rab. Kemarin kita terangkan daripada i'rab, yang mana kita terangkan kemarin i'rab ini terbagi 4. Ada rafa, nasab, khafad, dan jazm. Sudah jelas itu? Permasalahannya, rafa ini ada mempunyai beberapa alamat, nasab juga mempunyai beberapa alamat, khafad juga seperti itu, jazm seperti itu. Maka kita perlu mengetahui daripada alamat-alamat i'rab ini. Rafa ada apa saja terkandung di dalamnya. Oh, ini kita katakan isim tersebut marfu'. Rafa'nya dengan apa? Nah, ini yang dijadikan pembahasan di dalam bab ini. Sebelumnya, agar kita mudah mengenal daripada apa yang mau diinginkan oleh musannif, maka kita harus mengetahui daripada beberapa hal yang sekarang mau kita jelaskan. Yaitu adalah yang pertama, kita harus mengetahui isim mufrad. Yang kedua, kita harus mengetahui isim at-tasniyah. Yang ketiga, kita harus mengetahui isim jama'. Yang keempat, kita harus mengetahui isim al-khamsah. Jadi kita harus mengetahui daripada 4 hal ini untuk isim ya. Untuk isim kita harus mengetahui 4 hal ini. Untuk fi'il telah kita ketahui kemarin, fi'il itu yang mu'rab cuma fi'ilul mudhari'. Fi'il madhi tidak perlu kita bahas. Fi'il amar tidak kita perlu bahas. Apakan lagi harf, maka tidak perlu kita bahas sama sekali. Jelas itu ya? Naam. Fi'il mudhari' ini perlu kita ketahui ada yang lam yattasil bi akhirihi syai'. Ada juga yang ittasala bi akhirihi syai'. Mafhum ini Ustaz Yaqub ya? Seperti yang kita terangkan, kita harus mengetahui daripada beberapa hal ini, yaitu adalah isim mufrad, tasniyah, jama'. Yang mana jama' itu jama' taksir, nanti akan datang jama' mudzakkar dan jama' muannas. Yang terakhir yaitu asmaul khamsah. Kalau kita mengetahui daripada 4 hal ini, maka sangat gampang dan sangat mudah kita memasuki sesi yang sekarang ini. Yang pertama yaitu al-ismul mufrad. Yang dimaksud dengan isim mufrad di dalam bab ini yaitu adalah ma laysa musannan wala majmu'an wala minal asma'is sittah. Yaitu adalah suatu kalimat, ma ini maksudnya kalimat ya, yang laisa musannan, bukan tasniyah. Kan tadi ada isim tasniyah, ada isim jama', ya yang bukan tasniyah. Wala majmu'an, bukan juga daripada jama'. Wala minal asma'il khamsah, dan bukan juga daripada al asma' al khamsah, isim yang 5. Selain daripada musanna, selain daripada jama', selain daripada asma'ul khamsah, itulah isim mufrad. Jelas itu ya? Pertanyaannya, apa sih itu isim tasniyah atau musanna? Dan apa itu majmu' atau jama'? Dan apa itu asma'ul khamsah? Kalau kita mengetahui daripada beberapa hal ini, maka kita tahu apa itu isim mufrad. Jelas itu ya? Sebagai contoh dulu biar gampang, isim mufrad itu seperti Zaid, isim yang menunjukkan atas satu orang atau satu benda. Seperti miftah, itu satu benda. Kunci, miftah adalah kunci, itu satu benda. Kitab, itu adalah satu benda. Qalam, pulpen, itu adalah satu benda. Jelas itu? Atau satu orang, Zaid. Jelas itu ya? Itu adalah satu orang. Itu namanya mufrad. Mau laki-laki ataupun perempuan. Zaid itu contoh daripada laki-laki, Khadijah contoh daripada perempuan, Aisyah contoh daripada perempuan, Khalid contoh daripada laki-laki.
Jelas itu ya. Makanya sawaun urida bil mufradi mudzakkarun am muannatsun. Sama adanya yang dikehendaki dengan mufrad kata satu itu, yaitu adalah laki-laki ataupun perempuan. Contohnya Zaidun laki-laki, Amrun laki-laki, Khalidun laki-laki, Miftahun ini kata benda tapi sighahnya laki-laki. Maksudnya tidak ada tak taknisnya. Kitabun jelas itu ya. Kata benda. Qalamun kata benda. Al-fata itu adalah suatu karakter, ya, yaitulah pemuda. Al-qadi suatu karakter, yaitulah seorang qadi. Fatimah nama perempuan, Khadijah nama perempuan, Aisyah juga seperti itu, Laila juga seperti itu. Untuk lebih jelas lagi daripada isim mufrad ini, yaitulah kita mengetahui yang setelahnya ini, musanna, majmu' dan asma'il khamsah. Al-muradu min tasniyatil asma' atau musanna. Soalnya orang kadang mengatakan isim tasniyah. Terkadang pakai takbir, memakai ungkapan al-musanna, sama aja itu. Apa itu yang dimaksud dengan isim tasniyah atau musanna? Wa huwa ma dalla 'ala isnaini bi ziyadati alifin wa nunin fi halati rafa' wa ya'in wa nunin fi halatain nasab wal jar. Jelas itu ya? Yaitu adalah setiap sesuatu yang menunjukkan atas dua hal, dua benda atau dua orang. Jelas itu ya? Tandanya apa? Menunjukkan atas dua hal atau dua orang atau dua benda itu bi ziyadati alifin wa nunin fi halatir rafa, dengan tambahan alif dan nun ketika rafa. Wa ya'in wa nunin, dan tambahan ya dan nun fi halatain nasab wal jar, di dalam dua keadaan, yaitu adalah nasab sama jar. Nasab sama khafat. Jar atau khafat sama aja. Contohnya ini yang rafa ya, az-zaidani. Tadi kalau mufrad zaidun ya, ketika ditasniahkan menunjukkan dua orang Zaid, maka ditambahkan alif dan nun di akhir kalimat, az-zaidani. Alif dan nun. Adapun alif lam ini untuk mentakrifkan, untuk ma'rifah. Alif lam ma'rifah nanti akan datang. Az-zaidani, alif dan nun ini tambahannya. Ini fi halatir rafa. Kalau halatin nasab wal jar, maka diganti alifnya itu dengan ya. Kan ya dan nun. Berarti az-zaidaini di halatin nasab wal jar. Al-kitabani, mufradnya kitab, ditambahkan alif dan nun maka menjadi dua kitab. Ada tambahan alif dan nun. Ini di halatin rafa pakai alif dan nun, halatin nasab wal jar nanti akan datang dengan ya, maka al-kitabaini. Begitu juga al-qalamani, fi halatin rafa alif dan nun ada tambahan. Di dalam kalimah qalam kalau mufradnya, maka halatil jar wan nasab kita bilang al-qalamaini. Yang ketiga yaitu adalah jamak. Jamak ini seperti yang kita terangkan, ada jamak taksir, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim. Yang pertama dulu kita jelaskan jam'ut taksir. Apa itu jam'ut taksir? Huwa ma dalla ala aksar min isnaini aw isnatain. Yaitu adalah setiap kalimat yang menunjukkan atas lebih hal tersebut daripada dua laki-laki atau perempuan. Dua laki-laki atau dua perempuan, makanya isnain aw isnatain ya. Cuma laki-laki perempuan doang. Jelas itu ya. Jadi intinya apa jamak taksir? Yaitulah setiap kalimat yang menunjukkan atas lebih daripada dua hal. Jelas itu ya, laki-laki ataupun perempuan. Lebih daripada dua hal. Kalau dua hal tadi tasniyah namanya. Kalau lebih daripada dua hal, dua karakter, dua dua benda, maka itulah kita katakan jamak. Jelas itu ya. Ini definisi jamak ini madalla ala aksar min isnain. Jelas itu ya. Ini di setiap daripada jamak. Setiap daripada jamak. Dalla ala aksar min isnain. Kalau jamak taksir, ini dalla ala aksar min isnain ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Beserta perubahan daripada sighah mufradnya. Ada perubahan.
Jelas itu ya? Ada perubahan. Misalnya tadi kitab, ada perubahan nanti. Jelas itu? Perubahannya di mana? Ada beberapa hal perubahan tersebut. Terkadang wahazat taghayyur, dan perubahan ini qad yakunu bitaghayyuri syaklin faqat. Bitaghayyuri syaklin faqat. Dan ini perubahan terkadang itu cuma dengan perubahan harokat doang. Coba kita lihat asad menjadi usud. Ini apa yang berubah? Coba kita lihat hamzah, sin dan dal tetap nggak ada berubah sama sekali. Tetapi harokatnya, syakalnya berubah. Awalnya fathah a, jelas itu ya, menjadi dhammah. Yang awalnya fathah menjadi sukun. Asad menjadi usdun. Ini apa ini? Jamak. Asad itu cuma menunjukkan satu singa. Tapi kalau usud itu menunjukkan daripada beberapa singa. Lebih dari 2 lagi. Ini perubahan pertama. Yang kedua, au binaqsin fil huruf, atau perubahannya dengan berkurangnya huruf. Contohnya, tuqamah. Apa tuqamah artinya? Terlalu kenyang. Tagulu fi jam'iha tukham. Au bi ziyadatin fil hurufi faqat, ditambahin huruf. Sin wun, shad nun waw. Ditambahin alif sama nun. Sin wa nun. Satu pohon kurma yang tumbuh dari satu bibit, sinwun. Beberapa pohon kurma yang tumbuh dari satu bibit, itu namanya sinwanun. Au bi taghayyurin fi syakli ma'az ziyadah, atau dengan berubahnya harokat, berubah daripada baris, ma'az ziyadah, plus ada tambahan lagi. Contohnya, nahu sababun, satu sebab. Tagulu fi jam'iha asbabun. Maka kita kalau mau menjamakkannya, kita bilang asbabun. Harokat berubah, ada tambahan lagi. Awalnya cuma sabab. Sekarang sinnya menjadi sukun. Jelas itu ya? Yang awalnya sinnya berharokat fathah, sabab menjadi sukun. As. Jelas itu ya? Kalau ba harakatnya tetap tidak berubah. Jelas itu ya? Ditambahin lagi hamzah di awal sama alif antara dua ba. Terus apa lagi? Au bis salasah. Apa au bis salasah? Ai bi taghayyuri syakli ma'a ziyadati wan naqs. Ini maksudnya bis salasah. Dengan ketiga-tiganya. Apa dengan ketiga-tiganya? Dengan perubahan syakal, harakatnya berubah. Ma'aziyadah lagi, ada tambahan di dalam huruf, wan naqs, dan ada pengurangan daripada huruf. Contohnya, nahwu katibun. Jelas itu ya? Katibun. Tagulu fi jam'iha kutabun. Katibun, penulis, orang yang menulis. Satu. Tagulu fi jam'iha kutabun, beberapa orang yang menulis. Terus yang kedua, yaitu adalah jamak mudzakkar salim. Kan jumu' ya. Majmu' daripada beberapa jamak. Yang kedua itulah jamak mudzakkar salim. Apa jamak mudzakkar salim? Kullu ismin dalla ala aktsara min itsnain. Sama seperti yang tadi. Setiap isim yang menunjukkan atas lebih daripada 2. Lebih daripada 2, 3, 4, 5 dan lain sebagainya. Apa jamak mudzakkar salim ini? Setiap daripada isim yang menunjukkan atas lebih daripada 2 bi ziyadati wawin wa nunin fi halatir rafa' wa ya'in fi wa nunin fi halatain nasab wal jar. Dengan ada tambahan waw dan nun ketika rafa' dan tambahan ya dan nun ketika nasab sama jar. Contohnya Zaidun ya, satu Zaid. Tapi kalau kita mau mengatakan beberapa Zaid, maka kita katakan Zaiduna. Zaiduna. Ada tambahan waw sama nun, dan ini fi halatir rafa' ketika rafa'. Tetapi kalau di halatin nasab dan jar, ketika nasab sama jar, fi halatain nasab wal jar, ketika nasab sama jar, kita bilang Zaidina, jam'u Zaidin, jamak daripada kalimah Zaid. Yang mana Zaid ini adalah alam, nama seseorang. Terus
Yang ketiga yaitulah jamak muannas salim. Apa jamak muannas salim? Majumi'a. Setiap sesuatu yang dijamakkan. Apa dijamakkan? Maksudnya apa? Ma dalla ala aksar minis nain. Itu majumi'a namanya. Setiap sesuatu yang menunjukkan atas lebih daripada dua hal. Apa tambahannya? Bi alifin wa ta'in. Mazidatain. Dengan alif dan ta, yang mana alif dan ta tersebut dua-duanya adalah tambahan. Sebagaimana di dalam jamak mudzakkar salim, waw dan nun adalah tambahan, ya dan nun adalah tambahan, begitu juga alif dan ta di dalam jamak muannas salim itu adalah tambahan. Contohnya al-hindat, jamak daripada hinid. Ini adalah nama perempuan Hindun ya. Kita jamakkan menjadi hindat, jamak muannas salim. Ditambahkan alif dan ta. Terus wal asmaul khamsah. Yang mana asmaul khamsah ini? Hiya asmaun mahsurah. Suatu isim yang sudah ditentukan dan tidak lebih daripada itu. Itu doang isimnya. Apa itu isim mahsurah? Isim yang sudah ditentukan ini dia. Wahiyya abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhu. Ini 5 isim yang sudah ditentukan. Kalau Kalau mufrad kan banyak. Zaid, Bakar, Amr dan lain sebagainya. Terserah, intinya yang menunjukkan atas satu orang. Tasniyah, setiap sesuatu yang menunjukkan 2. Jamak, setiap menunjukkan yang lebih daripada 2. Gimana pun. Tapi kalau asmaul khamsah, udah cuma 5 ini. Asma mahsurah, 5 yang terhingga yang sudah ditentukan. Jadi asma mahsurah. Yang pertama abu, ya, ayah. Abuka ayahmu. Mau abuka mau abuki terserah. Ayahmu wahai laki-laki atau perempuan. Akhuka saudaramu, mau laki-laki ke perempuan. Akhuka atau akhuki. Tapi kalau hamu ki doang. Karena kita menghitop kepada seorang perempuan doang. Apabila seseorang perempuan menikah, dia mempunyai suami, seluruh daripada kerabat suami itu adalah hamu. Kerabat bagi perempuan tersebut, kerabat daripada istri dari jihad suaminya. Makanya istilah Arabnya alham agaribuz zauj, keluarga daripada laki-laki. Jelas itu ya, keluarga laki-laki. Maka kita bilang hamuki, keluarga engkau wahai perempuan dari jihad laki-lakimu. Hamuki, sepupu daripada suaminya, atau saudara daripada suaminya, atau paman daripada suaminya, itu semuanya ham binisbah perempuan tersebut. Maka kita bilang hamuki. Kalau bagi laki-laki khotan. Mana keluarga istrimu? Aina khatanuka, mana keluarga istrimu. Tapi kalau perempuan istri, kita nanya mana keluarga suamimu? Aina hamuki, mana keluarga suamimu. Jelas itu ya. Fuka ya. Maka di sini kita katakan mau laki-laki ataupun perempuan. Hingga di fathah atau dikasrahkan daripada kaf tersebut. Mulutmu artinya. Wadhu yaitulah sahib yang memiliki. Dzu malin yang memiliki daripada harta. Maka kalau kita paham daripada hal-hal ini, kita paham daripada mufrad. Ma laisa musannan wala majmu'an wala minal asma'il khamsah. Itu adalah mufrad. Sekarang kita pindah ke fi'il. Seperti yang kita terangkan, fi'il yang mu'rab cuma fi'il mudhari'. Maka itulah yang kita bahas. Tetapi fi'il mudhari' itu terbagi 2. Tetapi fi'il mudhari' terbagi dua. Ada fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Ada fi'il mudhari' ittasala bi akhirih syai'. Jelas itu ya. Yang pertama adalah fi'il mudhari' yang tidak berhubung di akhirnya daripada sesuatu apapun. Apa sih yang dimaksud dengan tidak berhubung dengan sesuatu apapun? Huwal fi'lul ladzi lam yattasil bihi alifu tasniyatin. Yaitulah fi'il yang tidak berhubung dengan alif tasniyah. Wala wawu jama'ah.
tidak juga berhubung dengan waw jamaah. Wala ya'ul mu'annasatil mukhatabah, tidak juga berhubung dengan ya mu'annasah mukhatabah. Wala nunu taukidin, tidak juga berhubung dengan nun taukid. Wala nunu niswatin, dan tidak juga berhubung daripada nun niswah. Tutup dulu slide-nya, kita mau bagikan papan tulis dulu ya. Sebelum kita menerangkan daripada fi'il mudhari', itu kita harus mengetahui daripada sighah fi'il mudhari' dulu. Ini namanya sighah fi'il mudhari'. Ada 14 tasrif ya. Yaf'ilu menunjukkan atas orang yang ghaib, huwa. Jelas ya. Huwa, huma. Itulah yaf'ilani, yaf'iluna hum. Jelas ya. Hiya taf'ilu. Huma taf'ilan, hunna yaf'ilna. Anta taf'ilu. Antuma taf'ilani, antum taf'iluna, anti taf'ilina, antuma taf'ilani, antunna taf'ilna, ana taf'ilu, nahnu naf'ilu. Jelas ya. Jadi yaf'ilu atau yaf'alu atau yaf'ulu terserah. Jelas ini ya. Nah, ayo. Maka kita katakan fi'il mudhari' itu terbagi dua. Ada fi'il mudhari' yang lam yattasil bi akhirihi syai'. Ada yang ittasala bi akhirihi syai'. Ada fi'il mudhari' yang di akhirnya tidak dihubungin apapun, tidak berhubungan dengan apapun. Ada fi'il mudhari' yang akhirnya dihubungin dengan sesuatu yang lain. Jelas itu ya. Apa yang dimaksud dengan dihubungin dengan sesuatu yang lain? Yaitu adalah apa? Allazi lam yattasil bihi alifut tasniyah, yang tidak dihubungi di akhirnya dengan alifut tasniyah. Maka kalau kita lihat ya dari segi domir, ini huma. Ini huma. Ini antuma. Ini antuma. Jelas itu ya. Antuma. Berarti berapa? Dari antuma ada 2. Dari huma ada 2. Berarti apa? Udah kita ringkas. Yaf'ilani ini huma. Di dalam taf'ilani mengandung 3 hal. Huma, antuma bagi laki-laki, sama antuma bagi perempuan. Jelas itu ya. Dapat 2 sudah kita di sini ya. Terus wala wawu jama'atin, dan tidak juga berhubung dengan wawu jamaah. Kita lihat, nah ini wawu. Hum yaf'iluna 1 ya. Terus mana lagi? Taf'iluna 2. Udah. Berarti apa? Ada 2 ya. Yaf'iluna sama taf'iluna. Ya, tambahin lagi berarti di sini ya. Yaf'alani ada taf'alani. Terus apa lagi? Yaf'iluna. Yaf'iluna sama taf'iluna. Berapa sudah? 4 ya. Wala ya'ul mu'annasah al-mukhatabah, dan tidak menunjukkan atas, dan bukan juga berhubungan dengan ya yang menunjukkan atas perempuan yang dikhitab, yang diajak bicara. Anti, engkau wahai perempuan yang kita ajak bicara. Yang mana anti ini di dalam fi'il mudhari' memakai ya. Taf'alina. Apa namanya ya-nya ini? Ya mu'annasah mukhatabah. Taf'alina. Untuk apa itu semua? Untuk apa semua? Yaf'alu. Ada berhubungan dengan alif dan nun tadi? Gak ada. Maka ini namanya fi'il mudhari' lam yattasil bi akhirihi syai'. Jelas itu ya. Kalau yaf'alani, kita katakan dia adalah fi'il yang ittasala biha akhirihi syai', yang ada berhubungan di akhirnya daripada sesuatu. Apa di sini? Yaitulah alifut tasniyah. Kalau yaf'aluna, waw daripada jama'. Jelas ya. Taf'alu, apa sekarang? Hiya lam yattasil.
Taf'alani ittasal. Yaf'alna gimana? Makanya di sini disebutkan walam yattasil binunin niswah. Dan juga tidak berhubungan dengan nun niswah, nun yang menunjukkan atas banyaknya perempuan. Yaf'alna, hunna yaf'alna. Kalau berhubungan dengan nun niswah ini, maka bukan pembahasan kita karena dia mabni. Mabni dia. Mabni. Mabni ala apa? Ala sukun. Yaf'alna, mabni ala sukun. Kan akhirnya sesungguhnya lam ini. Jelas itu ya? Sudah jelas itu? Terus kembali ke ya taf'alu. Apa ini? Lam yattasil bi akhirihi syai' ya. Taf'alani ittasala bi akhirihi syai'. Taf'aluna ittasala bi akhirihi syai'. Taf'alina ittasala bi akhirihi syai'. Taf'alani ittasala bi akhirihi syai'. Taf'alna ittasala bi nunin niswah. Maka apa? Sama hukumnya kayak tadi, mabni. Af'alu lam yattasil bi akhir syai'. Naf'alu lam yattasil bi akhir syai'. Mafhum itu ya? Wala nunut taukid katanya. Dan juga lam yattasil bi nunut taukid. Dalam artian, ini kan bersih sudah ini. Yaf'alu bersih. Jelas itu ya? Taf'alu bersih. Af'alu bersih. Naf'alu bersih ya? Gak ada hubungan apa-apa. Ingat, di dalam yaf'alu, taf'alu, af'alu, naf'alu jangan dihubungin nun taukid. Sehingga dibilang yaf'alan atau yaf'alanna. Nun taukid, ada nun taukid mukhaffafah, ada nun taukid sagilah. Nun taukid mukhaffafah apa maksudnya? Sukun akhirnya. Yaf'alan. Yang kedua yaitu nun taukid sagilah, nun taukid yang berat. Yaf'alanna. Berat ya. Yaf'alan lebih ringan daripada yaf'alanna. Maka kalau kita katakan berhubung dengan nun taukid, maka juga bukan pembahasan kita. Karena dia mabni alal fathah. Yaf'alanna atau yaf'alan. Taf'alan atau taf'alanna. Af'alan atau af'alanna. Yaf'alna. Naf'alu menjadi naf'alan atau naf'alanna. Mabni alal fathah jadinya. Dan itu bukan pembahasan kita. Sudah jelas itu? Kita kembali ke slide kita barusan. Coba kita baca dari awal. Al-fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'. Fi'il mudhari' yang tidak berhubung dengan akhirnya sesuatu. Apa itu? Huwal fi'lul ladzi lam yattasil bihi alif tasniyah. Yaitulah fi'il yang tidak berhubung di akhirnya daripada alif tasniyah. Yaitulah apa? Yaf'alani taf'alani. Wala wawul jamaah. Dan tidak berhubung dengan waw jamaah. Yaf'aluna taf'aluna. Wala ya'ul muannas al mukhatabah. Dan tidak juga berhubung daripada ya muannas al mukhatabah. Taf'alina. Wala nunu taukid. Tidak juga berhubung dengan nun taukid. Yaf'alan atau yaf'alanna. Taf'alan atau taf'alanna. Dan bahkan ini bukan pembahasan kita sudah. Karena dia mabni. Wala nunu niswah. Yaf'alna atau taf'alna. Dan itu juga sebenarnya bukan pembahasan kita karena dia mabni. Tetapi kenapa kita jelaskan? Untuk menyebutkan daripada pemahaman alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'. Untuk apa kita sebutkan nun taukid dan nun niswah? Untuk menjelaskan daripada lam yattasil bi akhirihi syai'. Jelas itu ya? Contohnya misaluhu yajlisu. Yajlisu yajlisani yajlisuna tajlisu tajlisani yajlisna. Tajlisu tajlisani tajlisuna tajlisina tajlisani tajlisna ajlisu najlisu. Maka kita yajlisu di situ enggak ada tasniyah. Kalau tasniyah dibilang yajlisani atau tajlisani. Wala waw jamaah. Kalau waw jamaah dibilang yajlisuna tajlisuna. Wala ya'ul muannas al mukhatabah. Maka kita bilang tajlisina. Wala nun taukid, maka kita bilang yajlisan atau yajlisanna. Wala nun niswah, kita bilang yajlisna. Bukan itu. Berarti apa ini? Lam yattasil bi akhirihi syai'. Begitulah ya'kulu, yaktubu, yadrusu, yata'allamu dama sama yusalli. Fa kullu wahidin min hadhil af'al fi'lun mudhari'un lam yattasil bi akhirihi syai'. Maka setiap daripada fi'il yang ini kita katakan adalah fi'il mudhari' yang tidak berhubungan dengan sesuatu apapun akhirnya, maka hukumnya nanti akan datang
di dalam dhammah contohnya yurfa'u bid dhammah, dirafa'kan dengan dhammah. Yajlisu. Jelas itu ya? Nah. Terus, jadi kan kita dirafa'kan dengan dhammah. Bagaimana dengan yakhsha dan yarmi? Maka jawabannya yakhsha sama yarmi sama, dia dirafa'kan dengan dhammah, tetapi dhammahnya mugaddarah. Naam. Adapun yakhsha lit ta'adzur, dia tidak menerima daripada harakat sama sekali di dalam yarmi. Karena apa? Karena yarmi itu sigal. Yarmiyu itu sigal. Kalau yakhsha ta'adzur, alif tidak menerima harakat. Bi khilafil aqsamis salasatil atiyah fahiya laysat min hadzal qism. Beda kalau bagian 3 yang lain, maka itu bukan daripada pembagian ini. Bukan daripada bagian ini. Falidzalika la turfa'u bid dhammah. Maka oleh karena itulah dia rafa'nya tidak dengan dhammah. Al-qismul awal, bagian yang pertama. Al-qismul awal, bagian yang pertama. Yajlisna, yaktubna, yadrusna, wal walidatu yurdi'na. Apa ini? Fahadhil af'alu ittasalat biha nunun niswah. Ini semua fi'il berhubung dengan nun niswah. Fahiya mabniyatun 'alas sukun. Maka itu mabni 'alas sukun, dan ini bukan daripada bab yang kita di sini. Bukan bab ini kita. Jelas itu ya? Bukan bab mu'rabat. Al-qismu tsani yajlisanna, yaktubanna, yadrusanna. Fahadhil af'al ittasalat biha nunut taukid as-sagilah. Ini semua fi'ilnya berhubungan dengan nun taukid sagilah. Fahiya mabniyah 'alal fathah. Ini mabni 'alal fathah. Wa laysat min hadzal bab alladzi nahnu fihi. Maka ini bukan daripada bab yang kita bicarakan. Fala turfa'u bid dhammah. Maka kalau dirafa misalnya tidak dirafa'kan dengan dhammah. Mabni dia. Bahkan bukan mu'rabat ya. Al-qismu tsalis, yang ketiga, yajlisani, tajlisani, yajlisuna, tajlisuna, tajlisina. Fahadhil af'al ittasalat biha alifut tasniyah wa wawul jama' dan ya'ul muannasah al-mukhatabah. Maka kita katakan dia mu'rab. Mu'rab ya. Mu'rab, tetapi mu'rabnya dengan huruf. Mu'rabnya dengan huruf. Maka karena dia mu'rabnya dengan huruf, yaitu dengan nun fi halatir rafa. Maka di dalam masalah rafa nanti ada rafa dengan dhammah. Maka dia bukan termasuk daripada pembahasan kita di dalam rafa dengan dhammah. Tetapi dia dengan rafa dengan nun nanti akan datang. Fa gauluhu alladzi lam yattasil bi akhir syai', maka gaulul musannif akan datang. Alladzi lam yattasil bi akhir syai', tidak berhubung dengan apapun daripada sesuatu. Ihtirazun an hadhil aqsamis salasatis sabiqah. Maka itu menjaga daripada 3 bagian yang barusan kita terangkan, yaitu yang berhubungan dengan nun niswah, berhubungan dengan nun taukid, maupun sagilah atau khafifah. Yang ketiga yaitu apa? Yang berhubungan dengan alifut tasniyah atau wawu jamaah atau ya'ul muannasah al-mukhatabah. Itu. Fahiya la turfa' bid dhammah, maka dia di dalam misalnya rafa, dia tidak dirafa'kan dengan dhammah. Kalau di dalam nasab nanti tidak dinasabkan dengan fathah dan lain sebagainya. Kalau sudah paham yang tadi, maka kita katakan ibarah musannif itu sangat gampang untuk difaham. Jelas itu ya. Qalal musannif lirraf'i 4 alamat. Rafa itu mempunyai 4 alamat. Yang pertama yaitu adalah ad-dhammah. Jelas itu ya. Yang pertama adalah ad-dhammah. Yang kedua al-waw. Yang ketiga al-alif. Yang keempat yaitu adalah an-nun. Fa amma ad-dhammatu, adapun dhammah ini, fatakunu alamatan lirraf'i fi 4 mawadhi'. Maka dia menjadi alamat rafa di dalam 4 tempat. 1, 2, 3, 4. Jelas itu ya? Yang pertama, fil ismil mufrad. Yang kedua, yaitu jam'ut taksir. Yang ketiga, yaitu jamak muannas salim. Yang keempat,
yaitulah al-fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Ya. Jadi dhammah itu menjadi alamat rafa di dalam 4 keadaan. Di dalam 4 keadaan. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, yang keempat adalah fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Jelas itu ya. Maka ketika kita melihat daripada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai', itu semua dirafa'kan dengan dhammah. Apa itu isim mufrad? Wa huwa ma laysa musannan wala majmu'an wala minal asma'il khamsah, seperti Zaidun. Maka rafa'nya dengan dhammah, Zaidun. Dhammah. Jelas itu ya? Ya, apalagi kitabun. Dhammah. Maka kalau seandainya kita bilang jaa Zaidun, fa'il katanya marfu', ya. Fa'il katanya nanti akan datang di bab marfu'at, itu marfu'. Marfu'nya dengan apa? Karena isim mufrad, ini kita katakan dengan dhammah. Jaa katibun, orang yang menulis. Ini adalah mufrad. Jelas itu ya? Maka kita kan marfu'nya dengan dhammah. Terus jamak taksir. Seperti apa tadi contohnya? Kutab. Jaa kutabun. Jaa kutabun dengan dhammah. Karena jamak taksir. Terus lagi apa? Jamak muannas salim. Seperti apa? Seperti jamak muannas salim ya. Tadi apa kita contohkan? Biar selaras semua. Hindad. Ja'at ya. Ja'at apa kita bilang? Ja'atil hindatu dengan dhammah. Jelas itu ya? Hindatu dengan dhammah. Rafa'nya dengan dhammah dia. Terus fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhir syai', af'alu, yaf'alu, taf'alu, selama tidak dimasukin amil seperti lan atau lam, maka kita akan dengan dhammah. Jelas itu ya? Ini semua marfu' dengan dhammah. Dan ini maupun dia zahir i'rabnya ataupun tidak zahir. Jelas itu ya? Seperti ja'al fata. Ini tidak zahir. Marfu' dengan dhammah mugaddarah. Karena alif la taqbalul harakah. Terus wa ammal waw, adapun waw, fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'ain. Dia menjadi alamat bagi rafa' di dalam 2 tempat. Di dalam 2 tempat. Fi jam'il mudzakkar salim, di dalam jamak mudzakkar salim. Yaitu adalah setiap madalla ala aksar min isnain, yang menunjukkan atas lebih daripada 2. Jelas itu ya? Dan ditambahkan di sana waw dan nun fi halatir rafa'. Ini dia waw dan nun fi akhir rafa'. Muslimun ya. Muslimun. Maka kalau kita jamakkan menjadi al-muslimuna. Waw sama nun tambahannya. Ini apa i'rabnya? Jangan dilihat harakat. Karena dia bukan harakat lagi. Wow sekarang. Kalau dhammah tadi harakat ya. Kalau sini jangan lihat. Oh ini fathah. Berarti bukan rafa, ini nasab. Bukan. Kita wawnya ini yang kita ambil. Al-muslimuna. Makanya rafa'nya dengan waw. Jangan melihat daripada baris ha akhir. Jelas itu ya. Al-waw. Zaidun ya. Zaidun tadi menjadi az-zaiduna. Wow, jelas itu ya. Terus, itu yang pertama. Wa fil asma'il khamsah, dan asma'il khamsah, isim yang 5, yaitulah fu ka, abu ka, akhu ka, hamu ki.
Yang terakhir adalah apa? Wahai abuka. Hamuki itu yang benar. Dibenerin aja. Wahai abuka, wa akhuka, wa fuka, wa hamuki. Khusus itu hamuki. Terus apa lagi? Wa dzu malin. Dzu ya. Wa dzu malin. 5. Coba kita lihat. Ini apa? I'rabnya dengan waw semua. Fuka wawnya ini. Abuka wawnya ini. Akhuka wawnya ini. Hamuka wawnya ini. Dzu malin wawnya itu. Jangan melihat daripada harakat terakhirnya, tapi lihat wawnya itu. Karena dia rafa'nya dengan waw. Kalau nasab nanti dengan alif. Faka, abaka, akhaka. Seperti Zaidun tadi menjadi Zaidan. Jelas itu ya. Seperti apa namanya? Kitabun menjadi kitaban. Akan datang. Jelas itu ya. Tadi kan waw. Ini kalau halatin nasab wal jar pakai ya. Al-muslimina pakai ya nanti akan datang. Alif. Jelas itu ya. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Adapun alif menjadi alamat rafa di dalam satu keadaan doang. Fi tasniyatil asma'i khassatan, di dalam isim tasniyah doang. Khusus di dalam isim tasniyah. Apa isim tasniyah? Yaitulah madalla ala tsnain. Setiap sesuatu yang menunjukkan atas dua. Musanna atau tasniyah tadi ya. Dan di akhirnya apa? Ada alif sama nun. Maka al-muslimani, az-zaidani. Alif dan nun. Ini i'rabnya dengan apa? Oh, ini ada kasrah nun katanya. Khafat berarti? Enggak. Tetapi apa? Dengan alif, huruf dia. Musanna atau tasniyah? Enggak. Setiap yang menunjukkan atas dua hal atau dua benda. Yang terakhir yaitulah nun. Qala al-musannif wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari'. Adapun nun itu menjadi alamat bagi rafa' di dalam fi'il mudhari'. Tetapi fi'il mudhari'nya apa? Idza tasala bihi. Fi'il mudhari' yang muttasil. Ittasala dengan apa? Ittasala bihi dhamiru tasniyatin. Dhamir tasniyah. Yadribu misalnya ya, dihubungin dengan dhamir tasniyah. Yadribani. Au dhamiru jam'in. Yadribu menjadi yadribuna. Au dhamirul muannasa al mukhatabah. Yadribina. Semua dengan nun. Ini namanya af'alul khamsah atau amsilatul khamsah. Wazan 5 wazan yang menunjukkan atas tasniyah, jama' ataupun muannasa al-mukhatabah. Kita ulang. Wa amman nunu fatakunu alamatan liraf'i fil fi'l al-mudhari' idza ittasala bihi dhamir tasniyatin aw dhamir jam'in aw dhamirul muannasa al-mukhatabah atau dhamir muannasa al-mukhatabah. Tamam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.